Salam sepak bola. Ya, hari ini kita bahas preview ya, untuk laga tengah pekan ya. Sebelumnya tadi gue habis nonton ya untuk Real Madrid lawan Sociedad ya. Madrid seperti biasa permasalahannya ya di lini depan, karena dari trio Vinicius, Benzema dengan Asensio gak ada yang berani shooting dari luar kotak penalti, dan ujung-ujungnya crossing umpan yang ujung-ujungnya dimentahkan juga oleh pemain Sociedad ya. Karena lu kan ketika lu lawan tim kayak begini kan, tim bertahan ya, otomatis lu nggak bisa terlalu sering mengandalkan umpan-umpan umpan lambung ya. Kalau umpan lu akurat kayak misalkan City di bawah asuhan Pep, cuman kan ini umpan lu pun seringkali juga salah timing, lalu kecepatan ya, otomatis susah juga lo kalau misalkan main kayak gitu. Selain itu juga kalau misalkan mau main bola atas, siapa yang mau nyambut juga? Vinicius nggak bisa, Asensio nggak bisa, Benzema juga kan baru sembuh, jadi otomatis nggak heran Madrid sulit di sini. Dan ya, skor 1-1 ya skor yang paling tepat untuk bisa dibagi rata bagi kedua tim ya, karena masalah Madrid musim ini masih sama, bikin konsistensi di lini depan yang masih sepeninggal Ronaldo belum ada penggantinya. Oke, ya itu tadi intermezzo dikit lah di laga yang baru gua tonton tadi. Lalu kita lanjut ke preview ya. Preview dari Spanyol ada Copa del Rey, Barcelona ketemu Sevilla. Nah ini menarik nih, Barcelona kemarin tampil bagus banget pakai formasi 3-5-2 dengan dua metronom Pedri dengan De Jong, itu jalan banget. Di mana Dembele diberi free roll yang beroperasi di sayap kiri yang menjadi keunggulannya dia. Demikian juga dengan Messi yang bermain melebar seperti yang dia mainkan beberapa musim terakhir, bukan main di tengah. Jadi otomatis nggak heran kemarin lawan LH formasi ini bagus, dan gua rasa lawan Sevilla, dan otomatis gua rasa di match ini Koeman akan menggunakan formasi yang sama, namun akan sedikit rotasi terutama di lini belakang, karena ya lo tau sendiri Pique kalau nggak salah kan cedera. Gue belum tahu udah bisa balik atau belum, karena lu riskan juga kemarin masang Mingueza lalu si Junior Firpo dengan Lenglet, nggak ada yang bisa komando, pusing juga lo di lini belakang ya. Feeling gue Barcelona ketemu Sevilla, harusnya Barcelona bisa comeback di sini kalau mainnya masih kayak kemarin ketika 5-2. Cuman timbul permasalahan di lini tengahnya, karena Sevilla ini kan kekuatannya di sayap ya di La Liga kemarin, jadi otomatis nggak heran karena lini belakang Barca ketika pemain Barca ngepres ke sayap, tengahnya ini kosong. Nah itulah salah satu kelemahan Barkanya yang kalau misalkan Sevilla bisa manfaatin itu, kelar udah. Oke, lalu kita ke Serie A. Serie A di tengah pekan main juga mereka, ada Juventus Spezia. Nah ini nggak terlalu penting karena harusnya Juventus bisa menang, harusnya. Cuman kalau misalkan mainnya kayak kemarin, direct football lalu permainan individu mengandalkan Ronaldo, ya sulit juga loh kalau misalkan main kayak gitu terus. Lalu ada Milan Udinese. Nah ini Milan udah mulai mendingan ya, udah mulai naik lagi, udah mulai ada kerja sama tim, nggak seperti yang kayak 3-4 match terakhir yang terlalu ngandelin Ibra, dan kemarin di match lawan Roma mereka nggak ngandelin Ibra, lebih main bola-bola pendek. Dan harusnya kalau misalkan main kayak kemarin, Udinese jadi makanan empuk. Lalu ada ya Parma ketemu Inter, ini juga nggak terlalu penting. Parma juga ngedrop banget nampilannya ketemu Inter yang lagi naik, dan harusnya Inter bisa ambil 3 angka di sini. Lalu kita ke Premier League. Nah ini seru, ada City ketemu Wolverhampton ya. Wolverhampton tahun ini kan beda dengan yang 2 musim terakhir ya, dimana di musim ini mereka nggak terlalu bermain bertahan, namun ya Wolverhampton ini suruh nguasain bola kan nggak bisa, otomatis ya inkonsisten, naik turun. Ketemu City yang lagi konsisten banget di papan atas, dan kemarin kelihatan banget ketemu West Ham, Pep nurunin tempo demi di laga tengah pekan ini kan. Dan di sini gue rasa ketemu Wolverhampton
Pep ini ingin ngincer agregat gol, karena agregat gol ini kan penting ya. Jadi ya walaupun City udah unggul jauh ya, ketemu MU 36-21 gol average-nya. Cuman harusnya demi bisa lebih mengamankan lagi untuk selisih gol, walaupun secara poin juga udah jauh, harusnya City bisa menang gede di sini 3-0, karena Wolverhampton ini nggak banget untuk permainannya musim ini. Apalagi kalau City bisa main false nine itu lebih bahaya lagi. Lalu kita ke Crystal Palace ketemu United ya, di pertemuan pertama kalau nggak salah kan MU kalah ya ketemu Crystal Palace tuh, dan harusnya di sini lawan MU yang kemarin main 0-0 harusnya United bisa meledak di sini, karena Crystal Palace ini mainnya juga hancur-hancuran juga musim ini ya. Cuman kembali lagi, senjata andalannya Ole ini siapa? Cavani cedera, Pogba cedera, lalu nggak punya striker, Martial angin-anginan. Dan kuncinya di sini Bruno-nya bisa main optimal atau enggak, karena kemarin lebih di tempo tinggi juga kan ketemu Chelsea, dan ketemu Crystal Palace ini yang lebih fisikal ya. Gue nggak tahu Bruno bisa tahan atau enggak ya, harusnya feeling gue dia bisa tahan, cuman MU bisa cetak gol atau enggak, nah itu yang bisa, ini yang jadi tanda tanya. Lalu nah ini seru nih, Liverpool Chelsea. Nah, ujiannya Tuchel ketemu klub seniornya di Dortmund atau di Mainz ya, dulu kan mereka sempat satu pelatihan. Dan di sini di kompetitor juga, Chelsea peringkat 5, Liverpool peringkat 6. Liverpool kemarin udah mulai naik ya, walaupun cuma 1 match ya, cuman istilahnya mereka bisa menang lah, hal yang sulit mereka rasakan musim ini, dan bisa cetak 2 gol juga. Apalagi Trio Firmansyah ya, walaupun kemarin 1 golnya di flag ya, itu udah mulai ada kerjasamanya lagi sekali lah. Ketemu Chelsea kemarin lawan MU tampilnya mulai bagus lagi, seperti ketika mereka melawan Wolves, walaupun mereka nggak bisa cetak gol. Cuman dua tim ini kan sama permasalahannya, mereka bisa main bagus, mereka bisa umpan-umpan create chances, tempo tinggi, pressing bagus, pertahanan bagus, di sepertiga kotak penalti ngedrop baik Chelsea maupun Liverpool. Cuman Liverpool memiliki keuntungan di sini karena apa? Ya walaupun speednya mereka agak menurun dibanding musim lalu, cuman kerjasama kekompakannya udah terbentuk. Timbang Chelsea kan baru beberapa pertandingan sama Tuchel ya. Jadi istilahnya pemain ini masih meraba-raba, pemain kayak Kovacic, lalu siapa? Werner, Ziyech ini masih perlu adaptasi lah istilahnya, dan itu cukup sulit kalau misalkan langsung diterapkan pola nih. Tuchel mau pola cepat atau pola apa, pemain ini masih perlu ngikutin lah istilahnya. Dan feeling gue Chelsea ketemu Liverpool ya, apalagi mainnya di Anfield, dan harusnya Chelsea bisa manfaatin dengan cuman Tuchel nggak mungkin main bertahan dua pelatih ini, dan harusnya yang bisa memanfaatkan kesalahan sekecil apapun baik Liverpool atau Chelsea, dia yang akan menang. Sekian dulu.